Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita lakukan, saya minta saudara untuk memimpin doa. Ya, siapa? Nanti belajar. Orang kita doa. Mulai. Oke, sebenarnya sebelum kita masuki kegiatan selanjutnya, saya ingin mau mengakses kegiatan pembelajaran hari ini. Kalau ada yang izin, lupa atau sakit, kalau ada tolong diinformasikan ke saya. Tadi Satya Dharma. Oh, ini yang kemarin ya, tinggal KTP ya. Aditya Pratama. Afriza Dwi. Agus Damakali. Ahmad Gali. Akbar Ansori. Aldi Rahman Atrianto. Alvin Sutanda. Ali Mustaqim. Ardian. Bayu Prasetya. David. Tidak ada kabar. Edi Saputra. Izin Pak. Izin kemana? Ini ke Davi Aditya. Edi Saputra. Edi. Ini udah ya. Randy Pradana. Robo Buddha. Soye. Bang Said. Gak pulang-pulang nih Bang Said ya. Zainal. Pada kegiatan kita pada pagi hari ini ya, kita akan belajar tentang sistem starter ya. Saya yakin kalian udah baca bahan ajar yang telah saya berikan kemarin lewat WA ya. Ada yang belum baca nggak? Ada yang belum baca? Ada. Tapi baca semuanya ya? Iya. Ada satu orang yang bisa mengasihkan saya kesimpulan dari yang dibacanya? Apa yang kamu baca? Apa yang kamu ingat? Minimal ada. Ada satu orang? Atau saya bertanya? Ya. Ayo, Agam. Apa yang kamu ingat aja dari yang kamu lakukan? Ayo, satu hal aja. Yang lainnya? Atau saya bertanya? Boleh? Karena kalau bertanya baru nanti. Ya. Nah, di sana salah satu materi yang saya berikan itu ada tentang fungsi dari sistem starter. Nah, apa fungsinya? Menggerakkan mesin. Ada yang lain? Yang lainnya? Ayo, silakan. Sebut aja nama salah. Ini dalam proses pembelajaran benar salah itu nggak ada risiko. Ya, jangan takut ketika menyampaikan pendapat kita. Nanti kalau salah tinggal diluruskan, kalau benar ya sudah kita dukung. Jangan takut menyampaikan pendapat dalam kelas ini. Oke? Boleh? Ada?
belum ada. Ya, jadi yang ingat cuma fungsi dari sistem starter aja. Iya, fungsinya cuma itu. Ya, tapi kita paham juga karena kita hari ini kalian baru belajar tentang sistem starter. Tapi kalau masalah bentuknya tahu ya? Tahu ya, karena di antara kalian sudah semuanya menggunakan kendaraan. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada beberapa kompetensi yang harus kalian capai. Ya, kompetensi itu nantinya akan mereka bilang. Ya, saya dapatkan di sini ada yang warna merah, satu lagi ada yang warna hitam. Ya. Yang warna merah, kompetensi yang warna merah yang bagian paling atas, ya, menerapkan cara perawatan sistem starter itu adalah yang kita lakukan pada saat sekarang ini, ya, dalam bentuk teori. Sedangkan yang di bawahnya 4.3 merawat secara berkala sistem starter itu nantinya kita lakukan ketika kita praktek. Ya. Nah, ketika dalam proses pembelajaran hari ini yang dalam bentuk teori ada beberapa indikator yang harus kita capai di sini. Ada 7. Dan hari ini target kita harus tercapai. Sama dengan tadi ya, kalian target dari rumah ke sekolah, tapi punya target. Ada yang dibawa ke rumah nantinya. Ya, jangan sampai dari rumah kosong, pulangnya juga kosong. Nggak ada manfaatnya, merugi jadinya. Ya, nah, salah satu orang yang beruntung itu yaitu ya, dia pulang dengan cara yang pergi dengan kosong, pulang dengan membawa sesuatu itu dalam arti yang baik. Ya. Nah, di sini indikator yang kita capai yang pertama apa? Satu, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan itu yang pertama nantinya kalian. Ya, ketika dalam waktu 90 menit ini minimal kalian tahu yang pertama ini fungsi. Tapi di antara saya yakin dari TNG saya tanyakan kalian ada yang paham, sudah tahu fungsinya. Yang kedua, mampu menjelaskan prinsip kerja dari sistem starter. Nah, prinsip kerja ini maksudnya apa? Ya, prinsip kerja ini kenapa motor starter itu bisa berputar? Tentu ada prinsipnya. Yang ketiga, mampu menjelaskan jenis sistem starter. Nah, ini jenis-jenis sistem starter yang ada dalam atau yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, selanjutnya, mampu membaca atau menggambarkan rangkaian sistem starter. Lanjut, yang kelima, menyebutkan komponen utama. Yang keenam, lanjut, menjelaskan fungsi komponennya. Jadi mampu menjelaskan fungsi komponennya. Terus yang terakhir adalah mampu menjelaskan tipe dinamometer yang digunakan. Kalau dilihat di sini ada 7 hal yang nantinya selesai kita pelajari ini yang kalian bawa pulang. Ya. Kalau misalnya dapat 7 berarti 100. Ya. Kalau misalnya dapat 6 berarti satu lagi harus diulang. Ya, dengan cara nantinya belajar lagi. Oke, lanjut. Ini manfaatnya ya. Model pembelajaran kita kali ini. Model pembelajarannya kita berbasis masalah, menyampaikan masalah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam teknik penilaian nantinya saya lakukan teknik penilaian kelompok. Ya, jadi kelompok kalian saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nantinya penilaian itu dalam bentuk presentasi. Paham? Paham ya. Saya minta dalam setiap kelompok nantinya semuanya aktif. Ya. Aktif itu gimana? Gak ada yang ngobrol. Tapi kalau ngobrolnya diskusi boleh. Ya. Yang satu ada tukang nulis, ada yang mencari, ada yang mencari referensi dari internet. Semuanya dikumpulkan. Atau ada yang bagi-bagi tugas. Kalau misalnya ada 4 tugas ya dibagi satu-satu yang cepat. Gak ada yang satu orang yang kerja. Jadi semuanya bekerja. Dan itu akan saya nilai. Termasuk yang mempresentasikan. Ya. Itu dinilai. Yang kedua, penilaian individu. Penilaian individu ini dalam bentuk tugas. Ya. Nantinya.
Tapi bisa jadi nanti latihan, bisa jadi PR. Dan selanjutnya quiz. Quiz ini saya lakukan ketika akhir pembelajaran dilakukan. Tujuannya untuk mengukur sampai di mana kalian bisa menyerap materi yang saya sampaikan atau kegiatan bahan ajar yang saya sampaikan kepada kalian. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini manfaatnya nantinya. Ya. Manfaat yang pertama, tahu cara perawatannya. Tahu ya, tahu itu maksudnya kalian bisa menyebutkan. Yang kedua, mampu mempraktekkan. Itu manfaat kita belajar hari ini. Oke, di sini ada masalahnya. Baru kita mulai dengan masalah. Coba pikirkan starter jenis apa yang digunakan. Ya. Yang nomor 1. Ada pertanyaannya, mesin apakah ini digunakan untuk apa dan bagaimana cara menghidupkannya. Ayo, nomor 1. Saya maksudnya mesin rumput. Ya. Potong rumput. Cara menghidupkannya dengan cara ditarik. Nomor 2, mesin apa? Gunanya? Ya, dalam kebiasaan petani yang sering digunakan. Ya, ada yang sawah, ada yang gedut air juga bisa ya. Nah, ini dompet. Cara hidupkannya gimana? Ya. Lanjut. Yang ketiga, kompresor. Gunanya untuk mengisap udara. Ya. Cara menghidupkannya? Tarik. Sama dengan nomor 1 ya. Nomor 4. Gunakan apa? Jalan-jalan. Terus apa lagi? Pacaran. Ya. Ya. Malam mingguan. Ya kan? Cara ikannya gimana? Dipencet 1. Apa yang dipencet? Selain itu gimana cara ikan? Ada 2 ya? Terus yang 1 nomornya apa? Mobil. Ya, gunakan itu apa? Asli. Cara hidupkannya? Starter. Ya. Yakin starter? Nah, teman jawab diri. Saya angkat dulu. Mobil kan? Kalian perhatikan dulu. Sambil memperhatikan mesinnya. Nah, kunci mana? Kunci kontaknya. Oke. Baru lihat ya mobil cara ngidupkan jengkol ya? Pernah lihat? Yang lainnya gimana? Ada yang pernah baru lihat hari ini mobil jengkol cara hidupkannya? Selama ini kalau mobil mogok ya ketika kita jalan ya kita lakukan apa? Dorong. Nah kalau ini ada lagi di engkol. Iya. Kalau didorong, kalau misalnya kita sendirian di hutan, siapa yang mendorong? Kalau mobil kita mogok, atau starternya nggak berfungsi lagi, siapa yang mendorong? Nggak ada. Di engkol nggak ada juga. Mobil sekarang ada di engkol kan? Nggak. Itu permasalahannya nantinya yang akan kita diskusikan di sini.
Makanya di sini saya tulis, diskusikan dengan teman kelompokmu kenapa mobil saat sekarang ini tidak dilengkapi starter karena seperti video di samping. Ya, nah mulai ya. Mulai. Nah, makanya perlu kita ketika kendaraan tidak memiliki starter atau kendaraan itu memiliki starter terus mengalami kerusakan, tentu harus dilakukan salah satunya ya. Nah, di sini yang saya minta kalian untuk lagi kelompok. Di sini jumlahnya ada yang hadir 30. Jadi saya ingin satu kelompok itu 5 orang ya, cukup ya 5 orang. Jadi pembagiannya saya lakukan secara acak, tidak boleh milih. Nanti kalian pilih kalau saya serahkan. Oke? Ketika sudah saya tentukan siapa orangnya, kalian langsung di mejanya digabung ya, kelompok 1 ini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1 ya, 2 ini 3, 4, 5, 6 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut 1, 2, ayo jangan melapun 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, yang dapat nomor 1 silakan kumpul sama temannya 1. Yang 2 silakan kumpul yang 2. Yang 3 silakan kumpul dengan yang rekannya sama 3. Ayo, silakan kelompok 1 siapa ini? Mejanya langsung digabungkan aja. Kelompok 2, kelompok 3, 4 di belakang, 5 di tengah. 3 di sini. Meja itu ada digabung langsung. Biar cuma itu. Ayo. Oke, sudah dulu. Saya lakukan lagi LKPD-nya. Iya tadi ada yang izin kedua kan? Melingkar ya? Melingkar. Ini 5 ya? Ini 5 ya? Oke, sudah. Saya bagikan dulu. Ayo, ayo. Sudah, hadir. Ada masalah kelompoknya? Gak ada kan? Gak ada. Toh di kelas ini gak ada cewek kok. Kalau ada cewek bisa jadi. Jangan dikerjakan, cukup kalian tulis nama kelompoknya dulu. Sudah, dapat ya masing-masing ya. Sudah. Siap untuk mulai lanjut. Lanjut ya. Nah, tadi kan saya udah bilang ada kendaraan atau saya udah menetapkan video yang diputar pakai engkol. Nah, di antara kalian tadi ada juga menjawab. Jika motor starter tidak ada, maka salah satu solusinya adalah menghidupkan mesin dengan cara di engkol. Itu pun kalau ada engkolnya. Kalau tidak ada engkol, mau nggak mau didorong. Ya itu alternatif yang terakhir. Ya. Nah, kira-kira ya kan dari video tadi kita perhatikan. Ayo, ayo. Ya, satu-satu ya.
Jadi kan itu saya suruh untuk diskusi nantinya, ya. Kenapa kendaraan yang ada pada saat sekarang ini tidak lagi menggunakan atau tidak lagi menambahkan filter engkol, ya. Itu yang nantinya akan kita diskusikan. Itu satu. Yang kedua, ya, kalian perhatikan gambar di depan ini, ya. Ini adalah perkembangan teknologi yang dari menghidupkan mesin yang pertama kali dengan cara diengkol, kemudian dengan cara di starter, dengan cara memutar kunci kontak, terus yang terakhir sekarang dengan cara ditekan aja. Pernah lihat mobilnya? Ya. Contohnya kayak mobil Veloz, mobil yang dulu yang baru, dan itu sistem starternya sampai tekan, satu kontak lagi, ya. Nah, bisa jadi ke depannya, ya, perkembangan teknologi mobil itu tidak menggunakan tombol lagi atau tombol lagi, tetapi cukup menggunakan perintah suara. Percaya? Percaya teknologi. Dan sekarang bahkan kendaraan dengan kita tidur aja bisa jalan dengan sendiri. Tahu ya mobilnya? Mobil Tesla, ya, kalian tidur aja, asal ada internet, GPS, jaringan dia sampai. Itu teknologinya. Jadi kedepannya ini teknologi bawah menggunakan mobil dengan menggunakan suara. Oke, LKPD sudah saya bagikan kepada kalian. Di sana ada beberapa permasalahan, ya. Salah satunya yang sudah saya tampilkan di video tadi. Silakan kalian isikan nama anggota kelompok. Setelah itu ada beberapa soal yang ada di sana, permasalahan. Kalian tulis, boleh menggunakan HP untuk mencari referensi. Oke? Silakan, bisa? Waktunya silakan. 15 menit cukup untuk soal nomor 1 dan 2, ya. 1 dan 2, ya. Bisa 15 menit bagi kelompok. Ada yang tukang nulis nantinya, ada yang mencari di internet. Silakan 15 menit, silakan manfaatkan waktunya. Setelah itu presentasinya cukup 5 menit aja. Kita lanjut ke masalah selanjutnya. Oke, silakan. Nama kelompoknya cari, langsung ditulis. Siapa aja anggotanya?
Oh, mau masukkan itu kan? Sumur. Oke, cukup. Aku ya, kita bahas ya. Presentasikan ganti-gantian karena di sini ada 6 kelompok. Bisa ini sampai K2 atau 3 kelompok dulu. Saya presentasikan soal nomor 2, 3 kelompok lagi. Oke? Yang soal permasalahan nomor 1. Siapa yang berani dulu? Saya minta yang berani aja. Yang berani mempresentasikan yang permasalahan nomor 1. Kenapa mobil saat sekarang ini
tidak dilengkapi starter tangan atau kick starter, berikan alasan. Pada yang berani? Ayo, satu kelompok sebelum saya menunjuk. Kelompok berapa yang berani? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, siapa yang berani sih? Kelompoknya? Satu kan? Oke, silakan presentasikan di tempatnya apa? Dengan melihat temannya. Berdiri. Jadi yang lainnya silakan didengarkan hasil presentasi teman kalian yang dari kelompok 1. Kalau misalnya kalian ada tambahan atau merasa jawabannya ada yang salah, boleh kalian nanti dapat kesempatan untuk melengkapi ataupun menyanggahnya. Ya, silakan. Habis baca soal itu. Kenapa mobil saat sekarang ini tidak dilengkapi starter tangan atau kick starter? Berikan alasanmu. Karena perkembangan zaman yang semakin maju dan teknologi yang semakin canggih sehingga kendaraan saat ini dilatih secanggih mungkin. Kenapa? Ulangi. Karena perkembangan zaman yang semakin maju dan teknologi yang semakin canggih sehingga kendaraan saat ini dilatih secanggih mungkin. Dirakit, nanti kendaraan dirakit secanggih mungkin. Jadi di kelompok 1 dia berpendapat bahwa mobil tidak menggunakan atau tidak dilengkapi kick starter ataupun starter tangan antara yang sekarang dilatih secanggih mungkin. Jadi nggak perlu lagi dia starter tangan atau tarik ke ekor. Lanjut. Ayo kelompok 3. Silakan alasannya kenapa tidak menggunakan lagi. Berdiri, terus sampaikan alasanmu, langsung dijawab juga apa-apa. Alasannya. Kenapa mobil sekarang tidak dapat dilengkapi starter tangan? Berikan alasanmu. Berbeda kick starter pada dapat berpotensi merusak komponen lainnya. Sebagai contoh, ketika motor dengan kehadiran kick starter mendapatkan kondisi api sudah malah justru akan diberikan saja oleh pemilik kendaraan. Berarti salah satu alasannya karena kalau pakai kick starter rusak ya. Kalau mobil berarti starter tangan ya. Cepat rusak maksudnya. Kita bahas. Ya, oke, lanjut. Yang kelompok 5. Kita ingin jawaban dari kalian. Nama mobil sekarang ini tidak dilengkapi starter tangan atau kick starter. Jika alasanmu, saat ini dunia lebih mengoptimalkan dan cepat, simpel dan praktis, sehingga banyak orang yang pada akhirnya lebih memilih electric starter ketimbang kick starter yang merepotkan. Starter tangan berarti kesimpulannya sangat merepotkan ya. Starter tangan bikin repot karena orang zaman sekarang pengen praktis ya. Warna, ya sampaikan pendapat kalian. Ini sakit kan atau apa gitu?
Sakit? Ngantuk? Kalau sakit boleh ke KS, kalau ngantuk silakan tanya dulu. Ya, kalau enggak harus semangat lagi, masih pagi. Ya, angkat kepala lagi. Jangan dulu. Ya. Nah, ayo. Ayo, nah, sampai ke atas kesampainya. Apa-apa disampaikan aja, apa yang sudah kalian nggak apa-apa. Kalaupun apa, jangan takut. Baca kan hasil dari itu. Ya. Dan berdiri ya, baca aja. Atau supaya nanti kan cara menilai ya, gimana kalian saya menilai kalian kalau kalian nggak berdiri menyampaikan pendapat kalian. Nah, yang penting baca, mau sama nggak, mau beda. Baca ya. Kenapa mobil saat kami Karena sudah bukan zamannya lagi. Itu dah. Oke, kita bahas ya. Ini dari beberapa kelompoknya ini, ya, sudah mempresentasikan bahwa kenapa kendaraan yang sekarang tidak lagi menggunakan kickstarter atau starter tangan, ya. Nah, ada yang tidak atau pendapat dari kelompok satu, kendaraan dirakit sekali mungkin sehingga nggak berguna. Kedua, perkembangan zaman dan emisi. Ya. Yang ketiga, kalau pakai starter tangan cepat rusak mesinnya. Saya nggak tahu ini alasannya kenapa sampai cepat rusak. Ya. Terus, kenapa tidak digunakan starter tangan lagi? Karena akinya lemah. Ya, mesin kotor. Itu alasan nomor 4. Saya menghargai pendapatnya, nggak masalah. Nomor 5, starter tangan itu menjadi repot karena orang zaman sekarang pengennya yang praktis. Ya. Lanjut yang ke-6, karena bukan zamannya lagi, ini zamannya saya, bukan zaman Baula. Kalau Baula masih. Ya. Nah, dari beberapa pendapat kalian ini, ya, ada benarnya juga, ya. Tetapi kita mengarahkan ke yang berhubungan dengan mesin karena kita sebagai seorang mekanik, ya. Oke. Nanti kita bahas kenapa sampai mobil sekarang ini tidak menggunakan mesin starter. Sebelum saya membahas masalah yang nomor 1, nah ini dia, ya. Kalian harus paham dulu fungsi dari starter itu adalah sebagai penggerak awal dari kendaraan, ya kan? Yang kedua, fungsinya starter itu sebagai apa? Dari materi yang saya katakan, merubah energi listrik jadi mekanik, ya. Makanya kita suruh baca materi supaya kalian berbuka. Nah, di sini kendaraan supaya dapat hidup itu harus ada putaran minimumnya, ya. Saya mengambil di sini referensi motor bensin, ya. Perhatikan, nanti akan ketemu kenapa mobil sekarang itu nggak menggunakan starter tangan lagi. Kalian yang ambil kesimpulan setelah saya menjelaskan ini, ya. Jadi mobil bensin yang sekarang supaya dapat hidup itu putaran minimumnya yang dibutuhkan, ya, 60 sampai 90 rpm. RPM itu banyak, rasio putaran per, ya. Jadi artinya apa? Kalau 60 sampai 90, artinya dalam 1 menit kalian harus bisa memutar power sampel sebanyak
60 sampai 90 putaran kali. Itu mobil bensin, mobil lawas yang masih kita kembali ke solar yang mesinnya lebih ribet daripada mesin bensin. Ya. Ini yang tanpa pemanas, artinya tidak ada besi pijarnya. Ya, itu minimal di 80 sampai 200 rpm baru solar itu bisa terbakar. Kalau misalnya nggak sampai, nggak akan pernah nyala, susah nyalanya. Ya, nah sudah mulai bayang, ya. Pikirkan dalam 1 menit kita memutar power cycle 80 sampai 200 dalam 1 menit. Ya, lanjut. Motor diesel dengan pemanas. Nah, kalau dengan pemanas dia lebih kecil lagi, 60 sampai 140 rpm baru mesin bisa hidup. Sudah kebayang ya capeknya tangan kalau misalnya untuk menghidupkan mesin harus di-mentol. Ya, capek 1 menit. Apakah bisa mampu tangan kita mutar sampai 200 rpm? Coba, mau coba? 1 menit aja saya kasih. Berapa kalian bisa mutar ini? Tangan kalian. Ini tanpa beban ya. Apalagi kalau misalnya dengan beban. Kalau mesin, ya, udah. Nah ini gambar orang mendorong mobil karena karetnya rusak. Nah, ini dia. Kan, fokus, diam nyala mata kalian. Ada cewek di sana. Jangan tuh kayak ya. Gimana Mas Bro? Masih ngantuk lagi? Ya. Ada cewek. Nah, sekarang melihat mesin yang seperti ini, Mas sekarang mesti yakinkan tentang manifolnya. Ya. Pertama, ini mesin turbo, ya, yang paling kanan. Mesin bensin turbo, merek Boeing, ya. Seperti ini mesinnya aja. Lanjut, ini mobil HD, ya. Kalian semua pikirkan yang di belakangnya aja, jangan yang di depannya. Kalau depannya, yakin saya bisa kalian. Ya, kalau yang di belakangnya bannya udah segede itu, berarti mesinnya gimana? Besar, lebih besar lagi ya. Lanjut, yang sebelah kanan, ya, suara mekanik, ya. Ini mesin juga, hampir tinggi mesinnya sampai dengan tinggi dia, ya. Sudah melakukan pengecekan. Nah, sini akan muncul pertanyaan, sekarang yakinkah masih kuat untuk mengendong mesinnya? Tidak kuat. Jadi alasan mobil yang sekarang tidak menggunakan engkol tangan karena apa? Konstruksinya lebih besar dan rumit. Itu dia. Itu dia alasannya. Mesin-mesin sekarang lebih udah banyak yang besar. Gak mungkin lagi harus pakai ini engkol tangan, tambah lagi rumit. Kenapa sampai rumit? Ya nanti ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Nah, ini dia alasannya. Kenapa dia udahlah besar, rumit? Alasannya ini. Pertama, tekanan kompresi. Ya, kendaraan sekarang itu udah dirancang tekanan kompresinya tinggi. Ya, tekanan kompresi tinggi berarti membutuhkan daya yang besar untuk memutarnya. Itu satu. Yang kedua, gesekan komponen mesin. Gesekan komponen mesin ini adalah bagian
bagian mesin yang bergesekan nantinya. Ada piston yang bergesekan dengan dengan silinder, ya. Terus ada lagi katu flap ya. Ya, kalau kalian perhatikan kendaraan yang sekarang, flapnya nggak dua lagi. Malahan dalam satu silinder ada yang sampai 4, ya. Nah, kalau kendaraan yang kedua masih ada poros knob-nya 1, sekarang poros knob-nya ada 2, ya. Itu dia ya. Gesekan dari gesekan komponen ini. Belum nanti gesekan dari memompa minyak, memang memompa saluran dari air, ya. Polanya. Nah, itu kan yang menggerakkan alatnya adalah starter. Nah, karena semakin komplit, rumit, nggak mungkin lagi dengan tenaga manusia karena banyak yang menghalangi hambatannya. Terus yang ketiga, viskositas dari minyak pelumas. Ini yang mempengaruhinya. Minyak pelumas kalau pagi itu gimana? Jadi kental, kental. Kalau kental itu gimana? Berat kah? Berat ya. Nah, ini dia. Lanjut, kita bahas yang kedua. Ya, soal yang kedua. Kenapa motor starter dapat berputar ketika diberi arus listrik? Ya, kelompok 6 dulu ya. Ayo, silakan nomor 6 kemukakan alasan pendapatnya. Yang nomor 2, ya, kenapa motor starter dapat berputar ketika diberi arus listrik? Alasannya? Yang lainnya saya minta harga hitungannya ketika menyampaikan pendapat dengan cara mendengarkan, ya. Oke, silakan. Motor starter mengubah energi listrik menjadi energi mekanik tenaga besar, sedangkan generator DC mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Motor starter akan berputar jika dialiri arus dari baterai yang akan menghasilkan energi listrik. Arus listrik dari baterai merubah ke energi mekanik ya. Lanjut, kelompok 5. Oh, ini kelompok 5. Maaf ya. Ini kelompok 6, kelompok 5. Ya, kelompok 5 silakan sampaikan hasil diskusinya. Motor starter dapat berputar ketika diberikan arus listrik. Motor starter mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Sedangkan generator DC mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kenyataan motor starter dapat berputar jika dialiri arus dari baterai yang akan menghasilkan energi mekanik. Sama ya. Merubah energi listrik ke ya, kelompok 4. Silakan sampaikan hasil diskusinya. Kalau motor starter berputar ketika diberikan arus listrik, karena motor starter mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau menggunakan waktu sur. Sedangkan ke generator DC mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Jadi jika motor starter dialiri arus listrik, maka akan menghasilkan energi mekanik. Oke, bersama jawabannya. Yang kelompok 3 mudah-mudahan berbeda. Ya. Ayo. Ya.
Nama motor starter dapat digunakan ketika diberikan arus listrik. Motor starter mengubah energi listrik menjadi energi mekanik tenaga putar, sedangkan generator listrik mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dalam kenyataan, motor starter dapat berputar jika dialiri arus dari baterai yang akan menghasilkan energi mekanik. Sama ya? Sama. Yang nomor dua bagaimana sama? Gak ada bedanya? Gak ada. Nomor satu? Ayo bacakan nomor satu sama atau tidak? Nah, bacakan yang ada dulu. Ayo biar kita cepat. Waktunya sekarang presentasi. Ayo. Mas Bro. Sudah? Tidak sama dengan baik, nomor satu. Ayo. Sudah, baca. Ayo, baca ya. Baca semuanya itu nggak masalah. Ayo, diri. Keraskan suaranya. Biarnya ke teman, bukan ke bapak kamu. Kamu kan, nak, biarnya ke temanmu. Kamu kan ada diskusi sama teman. Nggak perlu dilihat lagi. Coba dikerasin siapa yang bisa keras suaranya? Baca. Ya, yang lain ingat kan kelasnya? Ya. Berdiri. Alih. Bentar dulu ya. Ada apa ini? Motor biasanya berputar jika dia diberikan arus dan berikut ini. Pada saat arus mengalir melewati konduktor pengantar A dan B yang berbeda di antara kedua kutub magnetik. Kita aja. Oh, ada konduktor tadi ya. Konduktor yang dialiri ada listrik. Sehingga muncul magnet ya. Iya. Kan aja tapi jelas. Oke. Langsung kita simpulkan ya. Nanti kalian mengambil kesimpulan sendiri. Kita akan menjelaskan dari kelompok 6 sampai kelompok 5. Dari kelompok 6, 5, 4, dan 3 itu hampir jawabannya sama dan cenderung sama. Bahwa kenapa motor starter itu dapat berputar ketika diberikan arus listrik? Benar, baterai itu merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ya, tapi kenapa dia sampai listrik itu berputar? Ini kalau ibaratnya, ini hampir benar jawaban kalian. Ya, hampir benar jawaban kalian. Tetapi ada tambahan dilengkapi oleh kelompok 1 bahwa ada sebuah konduktor nantinya ketika dialiri arus listrik itu memunculkan magnet. Ya, jadi kalau digabungkan akan ketemulah nantinya namanya prinsip
kerja dari motor starter. Nah, ini dia. Jadi kenapa dia sampai motor starter itu bisa berputar ketika dialiri arus listrik? Ya, ini berdasarkan kaidah jari tangan kiri, jari kiri planning. Nah, ini pelajaran fisika kalau tidak salah saya di SMP tentang medan magnet. Ya, isinya apa? Apabila terdapat arus listrik mengalir pada sebuah konduktor, nah hampir sama dengan ini. Sementara konduktor tersebut berada di dalam medan magnet, maka konduktor tersebut bergerak sesuai dengan garis gaya magnet. Nah, sama dengan kalau pasal ini, konduktor yang dialiri arus listrik memutar medan magnet. Nah, di mana pengaplikasiannya? Kalian perhatikan di sini. Yang bagian atas ini, jadi yang konduktor itu yang bagian hitam. Nih, yang bagian hitam ini namanya konduktor. Ketika konduktor ini diberikan arus listrik, jadi batang diberikan arus listrik konduktor, maka arah gerak konduktor itu cenderung ke atas. Ya, ke atas. Sedangkan arah medan magnet dia melingkar, dan arah arus konduktor adalah dari belakang ke depan di sini. Jadi kalau misalnya arus kita masukkan ke dari sini, kalau dari ini dari kiri ya, dari kiri ke kanan, maka ini akan cenderung naik ke atas. Kalau dia gambar seperti ini, dari belakang ke depan ini cenderung naik ke atas konduktornya. Tetap, kepukannya masih bisa arah jauh. Nah, kita gambar seperti ini. Ini dia. Ya. Di sini, nah ini yang medan magnetnya. Ya, medan magnetnya. Terus arus listrik ya dimasukkan. Kalau misalnya dia masukkan dari belakang, itu depan, berarti dia memutarnya naik ke atas. Jadi seperti ini. Ini ada medan magnet juga. Jadi medan magnet ketemu medan magnet mengakibatkan, ingat tadi bahwa dia akan terdorong ke atas, ya, terdorong ke atas. Yang bagian kanan akan terdorong ke bawah. Makanya di sini ada penjelasan. Arus listrik dalam penghantar atau garis gaya magnet dari magnet ke magnet saling berpotongan. Yang saling berpotongan yang mana? Ini. Ya. Sehingga menyebabkan magnetic flux bertambah di bagian bawah. Nih, tekanannya jadi padat di bawah ini, di bawah pengantar, dan berkurang di bagian atas pengantar, di bagian atas ini berkurang. Ya, tekanannya berkurang. Kalau misalnya ada konduktor yang ini bagian ini nggak padat, tetapi yang bagian atas longgar, cenderung untuk naiknya ke atas. Nah, inilah yang akibatnya kalau misalnya dialiri terus menerus arus listrik, dia akan berputar dengan cepat. Nah, penggunaan dari prinsip kerja starter ini tidak hanya untuk starter saja, nanti digunakan contoh untuk alternator. Ya, yang kedua apalagi dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa lihat kipas angin, apalagi mesin cuci, apalagi yang ada dinamonya, blender, apalagi banyo. Ya, ini aplikasinya. Kenapa dia sampai berputar? Nih, dari hukum kaidah jari kiri planning. Ya. Nah, lanjut. Muncul lagi diskusi. Nah, dari awal tadi saya sudah menjelaskan beberapa jenis sistem starter, walaupun tidak saya jelaskan nama ilmiahnya, ya. Nah, di sini ada 3 buah jenis sistem starter yang dikelompokkan menjadi 3 penggerak. Yang pertama, starter mekanik. Kedua, starter elektrik. Yang ketiga, starter pneumatik. Saya kasih waktu cuma 5 menit untuk menentukan apa itu starter mekanik, apa itu elektrik, dan apa itu pneumatik.
Terus sebutkan contohnya, minimal satu aja. Bisa? 5 menit? Cukup? Siap? Siap. Kalian sebelum kalian ada 5, bagi satu-satu, yang satu ngomong nanti, yang satu tulis, yang salah 3 orang lagi mencari. Yang cari yang panik, cari yang epic, cari yang otomatis. Oke, 5 menit dari sekarang dimulai. Perbedaannya. Ya, di soal nomor 3. Langsung kalian tuliskan di KPD kalian nomor 3. Starter mekanik adalah pneumatik adalah contohnya sebagai itu. Ayo. Apa? Ini di KPD nomor 3. Iya, yang nomor 3, nomor 3. Itu nanti tambah. Ya. Kalau membaca materi ajar saya pasti langsung cas. Contohnya satu aja. Kamu dalam kehidupan sehari-hari kan lihat kan, yang mana contoh kendaraannya, ya kendaraannya, iya. Contohnya kendaraannya. Udah lewat 5 menit. Kita langsung baca, ya. Ayo, siapa yang berani dulu? Dari 6 kelompok ini. Kalau yang tadi kan saya udah sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus soal
saya sudah mengurutkan dari 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang saya minta yang berani. Ya, yang berani nampilkan hasil pendapatnya perbedaan dari 3 jenis starter ini. Ayo, kita berani. Kelompok 2. Oke, yang lainnya dengarkan. Mudah-mudahan jawabannya benar. Kalian bisa kalau misalnya benar kalian berarti sama. Tapi kalau salah kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian. Oke, silakan kelompok 2. Keraskan suaranya. Keras. Jenis starter ini mengubah udara yang memiliki tekanan besar menjadi sumber tenaga atau penggeraknya, contoh kapal laut. Ayo kelompok 6, silakan. Sama, yang kelompok 4 gimana? Sama, beda? Sama? 4, 1, yang 5? Sama. Oke, kita simpulkan ya. Jadi starter mekanik adalah starter yang digunakan dengan memanfaatkan tenaga manusia sebagai penggerak. Contohnya tadi adalah mesin dopeng. Ayo, yang lainnya perhatikan. Kedua adalah starter elektrik, yang mana menggunakan energi listrik sebagai penggeraknya. Contohnya yang ada di sepeda motor yang elektrik ya, dinamo starter. Lanjut, starter pneumatik adalah dengan cara memanfaatkan udara dengan tekanan besar tinggi. Biasanya digunakan oleh kapal laut. Oke, sampai sini Pak. Ini indikator ya, salah satu indikator yang harus kita capai. Kalian tahu ini starter yang digunakan, ya. Nanti cari di naik kapal laut, starternya di mana Pak? Nggak ada di sini. Nggak ada, dia pakai pneumatik juga. Nah, masuk yang indikator selanjutnya, kalian bisa membaca
rangkaian dasar sistem starter. Kan? Indikator kita selanjutnya ya, masih ingat kan? Tadi ada tadi ya. Indikator selanjutnya adalah kalian anak peserta didik bisa membaca rangkaian dasar dari sistem starter. Nah, di sini diskusinya berdasarkan gambar di samping, identifikasilah komponen dari sistem starter dan fungsinya. Nomor 4 yang tabel, coba kalian lihat. Mengidentifikasi, ada yang tahu identifikasinya? Enggak, mengidentifikasi itu kamu lihat kira-kira ini gambarnya apa, fungsinya apa. Fungsi dari komponen. Identifikasi itu mengidentifikasikan setiap komponen. Nah ini apa namanya? Contohnya aki, fungsinya sebagai apa? Nah, di situ kan ada gambarnya kan? Oke. Silakan ditulis di LKPD-nya yang nomor 4 yang tabel, gambar kedua, bukan gambar kedua. Ya. Waktunya cuma 5 menit. Ya. 5 menit karena ini sedikit aja. Bahkan namanya juga ada. Kalian tinggal tulis. Ada berapa kan di sini komponennya? Ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah. Langsung kerjakan. Masuk lagi. Bukan, sakit. Ya, berapa ya? Kan udah di sini ya? Udah. Makanya di bawahnya. Jadi kamu tadi, kalau misalnya kamu tahu dengan masalahnya, yang ini nggak harus kalian cari di internet ya supaya apa. Kalau misalnya kalian tahunya sectioning atau possibility itu fungsinya seperti ini, ya udah tulis. Ya. Tapi kalau ragu boleh kalian mencari referensi dari internet. Dan kedua
starter lah. Kode kendaraan. Muter mesin. Iya, muter mesin. Kelompok 3 sudah selesai. Ini satu lagi, kelompok 5 satu lagi. Yang ini kelompok 2 satu lagi. Darah kali berapa kali? Ini hampir juga. Udah? Oke. Yang lain? Kita perhatikan, langsung kita bahas. Nomor 1. Kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah rangkaian dasar nantinya sistem starter. Ayo, perhatikan semuanya. Nah, di sini kalian disebutkan untuk mengidentifikasi komponen dari sistem starter tersebut berdasarkan rangkaian. Jadi kalian di sini harus bisa membaca rangkaian. Di sini ada beberapa komponen dari sistem starter. Ya, yang pertama komponennya adalah baterai. Ya, kalau menang kasih baterai lah. Oh, komponen dulu. Ayo, komponen. Fungsi baterai sebagai sumber energi atau sumber arus listrik juga benar. Ada yang salah? Jangan sampai salah ya. Yang kedua komponennya apa? Yang kedua komponen dari rangkaian sistem starter ini adalah yang pertama baterai, yang kedua fungsi link, ya, atau orang juga nyebut namanya spring. Ya, pokoknya apa fungsinya? Berfungsi untuk melindungi memberi nyaman pada sistem kelistrikan. Oke, spring dalam sistem rangkaian kelistrikan itu berfungsi sebagai pengaman rangkaian jika terjadinya nantinya arus yang berlebih atau terjadinya korsleting. Jadi yang rusak juga adalah sekelilingnya putus. Jadi diputusnya arus listrik sehingga tidak merusak komponen-komponen lainnya. Lanjut. Yang ketiga, komponennya dari sistem starter yang paling utama adalah kunci kontak. Gunanya apa? Berfungsi untuk memutuskan dan membuka arus listrik yang ada pada rangkaian pada suatu kendaraan. Ada yang salah? Sampai datang sistem starternya. Lanjut, yang starter tadi, yang komponen yang nomor 4, motor starter fungsinya adalah untuk menggerakkan mesin kendaraan. Ada yang lain? Atau ada juga bisa merubah energi listrik menjadi energi kinetik. Ini dia motor starternya. Oke, lanjut evaluasi selanjutnya yang terakhir. Ini adalah gambar motor starter, rangkaian isi dalamnya yang nantinya kita pelajari ketika melakukan identifikasi prakteknya. Dan yang terakhir, ini indikator yang terakhir. Ayo, saya jelaskan dulu.
dari motor starter. Nah, selama ini yang kita lihat motor starter itu hanya satu aja modelnya. Namanya memang dari awal bentuknya satu. Tetapi dan berdasarkan dari isi dalam komponennya, penyusun komponennya pasti beda. Ya, contoh ini adalah sejenis starter konvensional. Ya, di sini masih menggunakan solenoid juga, tetapi dia tidak menggunakan gigi reduksi. Dia cuma menggunakan satu gigi pinion. Ya, di sini menggunakan gigi pinion untuk nantinya memutar flywheel. Nah, sedangkan pinion ini bergerak dengan ketika nantinya ini ruas ini mungkin mendorong ke depan. Ya, kalian perhatikan gambarnya, nanti akan saya lanjutkan gambar kedua sehingga kalian tahu perbedaan letak di mana. Ya, di sini kelebihannya adalah dia lebih ringan dan konstruksinya lebih sederhana. Itu dia. Kita lanjut. Yang tipe kedua. Udah lihat kan perbedaannya tadi? Udah ya. Di giginya. Gigi yang mana? Yang tengah ini. Ya, kalau yang tadi dia diungkit, kalau ini ada tambahan gigi lagi, namanya gigi reduksi. Nah, di sini motor jenis reduksi ini kelebihannya yang dari yang konvensional tadi. Kalau konvensional kelebihannya apa? Konstruksinya lebih sederhana ya. Nah, kalau yang tipe reduksi, konstruksinya rumit. Ya, tetapi momen yang dihasilkan besar. Nah, momen itu adalah kekuatan torsi untuk menggerakkan awal mobil. Itu sangat besar. Nah, untuk tipe reduksi ini sering digunakan oleh mobil-mobil nantinya truk atau mobil-mobil bus yang besar. Jadi kalau mobil bus yang besar atau mobil yang besar atau diesel itu nggak menggunakan yang konvensional, nggak menggunakan yang pertama tadi, ya, tetapi menggunakan yang ini. Mana tahu nantinya kalian berangkat traveling, kalian akan menemukan starter jenis ini. Oh, modelnya berarti ini reduksi, ya, ini dia. Perbedaannya terletak pada gigi reduksi ini, ya, tetapi dia lebih berat kekurangannya. Konstruksinya lebih rumit dan lebih berat. Nah, tipe yang ketiga ini adalah gabungan dari tipe yang pertama, kedua, yang tadi. Jadi gabungan konvensional sama reduksi. Tadi yang reduksi komponennya gimana? Berat, rumit. Nah, di sini konstruksinya dia tidak terlalu berat, ya. Tidak terlalu berat, tetapi kekurangannya di sana, di sini adalah dia konstruksinya agak lebih rumit lagi dibandingkan yang reduksi. Tetapi plusnya, ya, momen dengan kecepatan putar seimbang dan starter jenis ini sering digunakan mobil dengan kompresi tinggi. Ya, contoh mobil-mobil keluaran terbaru itu kebanyakan menggunakan jenis Planet Radio. Ingat tadi, hambatan dari motor starter dipengaruhi oleh salah satunya oleh tekanan kompresi. Makanya untuk mengantisipasi itu, makanya ada namanya starter jenis Planet Radio. Oke? Deal? Kalanya ada yang konvensional, ada yang reduksi, ada yang Planet. Kalau konvensional masih menggunakan mobil-mobil yang kompresi rendah, kompresinya masih rendah, ya, nggak ribet penggeraknya, gesekan mesinnya masih kecil. Nah, berbeda dengan mobil-mobil yang keluarannya terbaru, yang banyak dengan yang tekanan kompresinya tinggi, ditambah lagi bagian yang bergeseknya banyak, ya. Oke, untuk evaluasi, ini udah di 7 indikator yang saya sampaikan pada kalian hari ini, ya. Mulai dari kita follow up lagi dari yang pertama, ya, supaya lebih jelas. Yang pertama itu, nah ini dia fungsi starter, udah tahu ya? Udah, sebagian sekarang kawan karangan.
flaming, yang dimana sebuah konduktor jika dialiri arus listrik maka menghasilkan medan magnet. Kita follow ini sekarang ya, yang kalian pelajari. Yang ketiga, jenis dari sistem starter ada 3 tadi. Apa? Jenis sistem starter, jenis ya, bukan tipe. Ya jenis yang pertama yang mekanik, elektrik, pneumatik. Paham ya perbedaannya 3 ya? Yang keempat, kamu bisa membaca rangkaian sistem starter. Jadi rangkaian sistem starter tadi kamu baca dan kamu mengetahui komponennya. Dari rangkaian tadi ada 4 komponen yang kalian ketahui. Ya, yang utama. Yang pertama, baterai berfungsi sebagai sumber arus. Ya, atau sumber listrik. Yang kedua, sekret sebagai pengaman. Yang ketiga, kunci otak sebagai memutus dan menghubungkan arus listrik. Yang keempat adalah dinamo yang berfungsi untuk penggerak awal kendaraan. Lanjut di indikator yang ketujuh, mampu menjelaskan tipe dinamo starter. Ada 3 tadi yang barusan kita pelajari. Yang pertama starter jenis konvensional, yang mana konstruksinya lebih sederhana. Ya. Yang kedua starter jenis reduksi, yang konstruksinya lebih berat, lebih besar, tetapi momennya lebih besar. Yang ketiga jenis planetary, yang merupakan gabungan dari 2, yang konvensional sama yang reduksi. Oke, sekarang keluarkan HP kalian. Ingat penilaian ada 2 tadi ya, ada 3 ya, dari kelompok, dari tugas nanti dulu bisa saya berikan PR. Dan yang terakhir ini adalah quiz. Ya, silakan kalian buka, hidupkan HP kalian, buka Chrome, ketikkan joinmyquiz.com. Ayo, silakan. Oh, tanpa spasi, lanjut. Jelas ya tulisannya? joinmyquiz.com. Siap-siap, Pak. Ketika Bapak ini joinmyquiz.com bagian atas. Jadi semuanya silakan login, ya. Karena saya ingin mengukur pengetahuan kalian, daya serap kalian sebagai penutup ini. Ya. Setelah itu masukkan kodenya. Sudah muncul? Masukkan kodenya. 881877. Masukkan kode. Ya. Siapa yang tahu salah? Sudah. Sudah? Ketika kamu sekalian semua mengatakan berarti di tempat saya akan mulai. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan.
Biarkan dulu. Belum, masih ada yang belum. Faiznya sama Afia lagi ngejar-ngejar ini. Soalnya temannya masih ada yang belum. Saya semua. Nomor nomor 3. Apanya? Ya sabar. Sabar dulu. Karena teman saya masih ada belum. Ayo yang lainnya segera. Mama kali mana? Belum kerjakan ini. Dia sebenarnya itu bagian proper itu nanti ada lagi Faiza nomor 1, Afia nomor 2, dan Faiz. Oke, udah. Itu cuma refleksi ya. Untuk tugas ya, kalian perhatikan. Ya, untuk tugas saya ingatkan. Oh, ya. Untuk tugas nggak mungkin dikerjakan ini karena waktu sangat habis. Jadi tugasnya dalam bentuk pen. Nantinya akan saya share di grup WA. Oke? Dan mengerjakannya bisa secara online. Nah, dari ini evaluasi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita buka lagi. Ya, ada indikator ini. Saya berharap nantinya kalian mengulang lagi. Ya, mengulang lagi kegiatan pembelajaran ini. Ayo dengarkan dulu. Fokus. Ada 7 indikator yang saya tampilkan depan. Kalian ulang lagi di rumah sampai 7 indikator ini tercapai oleh kalian. Ya. Terus lanjut. Nantinya ketika praktek saya akan periksa catatan kalian. Ya, catatan dari materi ajar ini yang saya sudah share. Minimal saya minta ringkasannya untuk tugas. Ya, jika materinya ada, ringkasan kalian ada, kalian silakan ikut nantinya praktek. Karena kemana kalian praktek kalau misalnya kalian tidak ada buku atau catatan. Ya, bahkan material teori kalian kan udah ini selesai. Nanti nantinya adalah praktek. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada.
kegiatan belajar kita pada hari ini. Saya kalau ada salah dalam penyampaian, terkurang ataupun terlebih, ya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat ya. Nanti masuk lagi sama guru yang selanjutnya.